Asus selalu bikin gadget yang bikin hidup kita lebih produktif. Mulai dari laptop yang ringannya sangat impresif, ada tablet gaming yang adaptif, sampai router yang protektif. Semuanya futuristik dan tentunya inovatif. Ya udahlah ya, nggak usah posesif. Selamat menonton, mak-mak agresif. Hai Andika, guys di sini. Jadi sekarang saya lagi ada di CES 2025 dan sekarang saya lagi ada di tempatnya Asus, tempatnya mereka memamerkan produk-produknya yang bakalan dijual di sepanjang tahun 2025. Dan seperti yang kalian lihat, sebenarnya ada banyak banget produknya, tapi nggak mungkin saya cover semua ya. Saya cover yang menurut saya menarik aja, karena kalau saya cover semua, durasinya bakal sebulan, enggak sih? Lebay itu kalau sebulan. Yang pertama, kita bahas laptop yang bobotnya cuma 980 gram, tapi baterainya bisa tahan sampai 32 jam. Jadi kenalin, ini adalah Asus ZenBook A14. Kenapa dia bisa enteng 980 gram? Karena dia pakai bahan material, nih. Aduh, sakit lagi. Keramik. Ya, literally si Asus ini pakai keramik, tapi yang diinfus sama aluminium. Maka bahan materialnya namanya itu seraluminium. Jadi sederhananya seraluminium ini ya keramik yang dipadukan sama aluminium. Yang bikin laptopnya jadi super ringan, tapi warna-warna keramiknya jadi khas banget gitu. Desainnya jadi lebih minimalis, lebih simple, warnanya cakep. Dan walaupun dia enteng, tapi dia durable. Ini udah memiliki sertifikasi standar military 810H juga. Dan kalau kita ngomongin bahan seraluminium ini, sebenarnya bahan ini juga favorit. Ini sering dipakai di dunia otomotif dan juga penerbangan karena terkenal dengan bobotnya yang ringan tapi durable. Ini tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kalau kita mau lihat bagian dalamnya itu lumayan kompleks. Walaupun dia ini sebenarnya prosesor yang hemat daya, tapi Asus nggak mau nanggung. Dia tetap ngasih dual fan yang didesain memang enteng juga fan-nya, dan juga baterainya itu dibikin T-shapes yang akhirnya bagian dalamnya itu proporsional banget, pas, jadi bisa bikin laptopnya slim dan tetap ringan. Terus kenapa dia bisa tahan sampai 32 jam ya? Karena chipsetnya ya. Chipsetnya ini chipset yang dayanya rendah, yaitu si Snapdragon X Elite. Karena kalau secara kapasitas, sebenarnya kapasitas baterainya ini yang nggak gede-gede banget sih ya, di 70 Wh, tapi karena ya itu tadi chipsetnya konsumsi dayanya rendah, jadi bisa panjang baterainya. Terus kalau untuk urusan layarnya ini 14 inch OLED tentunya, dan dia pakai resolusi 2,8. Untuk port, walaupun dia tipis, tapi masih lumayan banyak nih. Jadi di sebelah sini masih dikasih 2 USB-C Thunderbolt, ada audio jack, ada HDMI juga, dan di samping kanan masih ada USB Type-C. Cuman yang saya suka ini warnanya itu kayak bener-bener keramik yang mahal gitu. Jadi saya penasaran kalau misalkan Om Diar ini kayaknya bisa nih, Om Diar bisa beli nih laptop banyak. Terus kan Om Diar lagi bikin studio baru, taruh aja sebagai lantainya. Lantainya pakai apa Om Diar? Pakai Asus ZenBook tuh gitu. Mantap sih Om Diar ya. Mungkin Om Diar bisa coba. Kalau mau yang lebih enteng lagi sebenarnya ada, cuman ya ini di belakang saya tuh. Secara desain warna mirip, yang beda itu cuma dari prosesornya. Kalau yang belakang saya itu pakai Snapdragon X dan bobotnya di 880 gram. Kalau yang Snapdragon X Elite tadi 980 gram, yang pakai Snapdragon X 880 gram. Lebih enteng, tapi baterainya nggak sekuat yang Snapdragon X Elite ya. Baterainya yang tadi itu cuma di 25 jam. Oke, Asus ZenBook udah. Sekarang kita coba Asus ZenBook yang varian S, slim dan super istimewa. Wah, tapi antrian. Kita antri dulu, habis ini kita bahas. Nah, antriannya udah kelar ya, karena ini memang laptop yang banyak pengunjungnya atau banyak yang lihat, karena coba aja lihat desainnya. Wah, cakep banget. Trackpadnya gede, terus keyboardnya pas di tengah, kayak seolah-olah apa ya, stunting gitu. Stunning, sorry, bukan stunting. Nah, kalau tadi kan Asus ZenBook A14, A-nya itu stand for enteng. Kalau ini Asus ZenBook S. Jadi super istimewa, slim, tebelnya ini cuma 1,1 cm. Nih, dimensinya padahal 16 inch, tapi bobotnya itu cuma ada di 1,5 kg. Ingat ya, ini layarnya 16 inch. Dan yang saya suka dengan seraluminiumnya sekarang, kalau misalkan kita sentuh dengan tangan, nih tangan saya lumayan basah, dia nggak gampang nempel dengan fingerprint. Dan desainnya ZenBook ada di abstrak di bagian belakangnya situ, cakep. Dan untuk baterainya dia nggak tahan sampai 20 jam gitu, enggak sih, dia ada di 18 jam, tapi ini lebih ngejar ke performanya lebih kencang dibandingkan yang tadi ya, karena dia pakai prosesornya AMD Ryzen AI 7350 yang punya 50 TOPS, dan yang paling gokil lagi layarnya.
layarnya ini selain gede, 16 inch, resolusinya juga gede. 3K, 120 Hz, dan touchscreen. Tapi sayangnya dia nggak bisa dibuka sampai 180 degree. Untuk urusan konektivitas juga lumayan, dia punya slot full size SD card, jadi buat kalian yang content creation, yang suka pakai kamera, tinggal pindah aja. Ada USB Type-A juga di sebelah kanan. Sebelah kirinya ada port HDMI dan 2 buah USB-C, Thunderbolt, dan ada audio jack. Selain versi yang AMD, dia ada juga versi yang Intel di S14, 14 inch, jadi dia pakai Intel Core Ultra 9. Dan kalau kalian 14 inch terlalu kecil, di S16 juga ada yang varian Intel juga. Jadi kalau misalkan ZenBook dengan Snapdragon X tadi harganya menurut kalian terlalu mahal, kalian bisa cobain si Asus VivoBook 16. Kalau secara harga udah jelas lebih murah VivoBook ya dibandingkan ZenBook tadi. Cuman di VivoBook ini dia nggak pakai bahan seraluminium. Jadi dia pakai plastik polikarbonat yang sayangnya nih masih ada nempel fingerprint. Nggak semit dan sekinclong tadi finishing warnanya. Tapi kalau kalian butuhnya laptop yang dimensinya gede tapi tipis juga, baterainya awet gitu ya, ngomongin baterai, dia pakai Snapdragon X dan baterainya bisa tahan sampai 19 jam. Padahal kapasitas baterainya itu 50 watt hour ya. Terus seperti biasa karena semuanya serba AI, jadi di bagian keyboardnya semua line up Asus udah ada tombol dedicated Copilot-nya. Dan di VivoBook ini sama kayak ZenBook tadi ada pilihan SKU untuk dimensi layar ya. Tadi 16 inch, kalau kalian mau yang lebih ringan ada juga yang 14 inch. Kalau untuk spesifikasinya sama persis, cuman beda di dimensi layar aja. Terus buat kelas B2B, Asus juga ada Asus ExpertBook B1 yang ya mungkin nanti di Indonesia aja kita bahas ya. Karena ini kelasnya B2B. Jadi B2B itu lebih ke security-nya, lebih ke datanya, kayak ini nih, Asus Expert Center, servernya juga. Coba tebak di belakang saya ini ada apa? Saya balik kameranya ya. Boy deh. Jadi ini ada line up ROG Zephyrus dan juga ROG Strix. Wah, ini buat yang gamers. Gokil. Oke, kita bahas ini dulu ya. Kita bahas dari yang paling ringan dulu ya. Ini Asus Zephyrus G14 14 in, G14. Wah, jadi kalau kalian butuhnya laptop gaming yang nggak terlalu berat, enteng, dimensi 14 inch nggak masalah, ini si ROG Zephyrus G14 ini pilihan yang tepat sih. Keyboardnya walaupun dia varian yang paling rendah ya 14 inch, tapi ukuran keycapnya ini sama dengan G16 ataupun G18. Karena kalau kalian lihat di bagian pinggirnya, bagian pinggir keyboardnya itu space-nya lebih pendek ya ketimbang yang lainnya. Jadi keycap ukuran layout keyboard sama. Untuk GPU-nya di varian G14 ini udah kebagian RTX 50 series. Dan kalau untuk desainnya masih mirip dengan Asus Zephyrus tahun lalu, cuman yang saya rasain sih kayak lebih enteng ya. Kayak lebih enteng dan juga lebih tipis juga. Dan untuk spesifikasinya sama kayak tahun lalu, jadi si Asus ROG G14 ini untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen AI HX370, RAM-nya itu up to 64 GB, GDDR5, untuk SSD-nya up to 2 TB yang di Red O. Wih, kalau untuk desain sih masih cakep dengan LED matrix-nya dan enteng ya. Jadi bayangin, kalau si 5070 itu setara 4090, jadi 5080-nya laptopnya bisa sekecil ini. Tapi perlu diingat ya, setara dengan 4090 itu kalau game yang kalian mainkan itu support sama DLSS 4.0. Dan kalau kalian nggak apa-apa, agak berat dikit, nah Zephyrus juga punya line up yang 16 inch nih. Oh, secara desain sama cakepnya. Keycap layout keyboardnya juga sama, cuman karena dia gede, jadi gap untuk speakernya ini juga gede, trackpadnya juga makin gede, dan warna putihnya ini coba lihat cakep ya. Dengan LED matrix-nya ini bisa kita custom di Armoury Crate. Tuh, kayak nggak terlihat laptop gaming. Jadi kalau kalian pakai Zephyrus ini bisa masuk di semua segmentasi. Mau dibuat game bisa, buat bisnis meeting pun juga bisa. Oh, ternyata dia ada 2 SKU guys. Jadi yang Intel Core Ultra 9 itu pakai RTX 5090, yang pakai AMD Ryzen AI 7 350 itu di RTX 5070. Kalau secara desain sama persis, plek ketiplek, jadi nggak ada perbedaan. Bedanya cuma di SKU aja. Nah, lanjut sekarang di varian yang ROG Strix G18 dan juga G16 18 inch. Coba lihat, gede banget. Wah, gila, ini sih monster banget ya, gede, 18 inch. Nah, kalau yang ini bisa dibilang speknya notok jedok atau mentok ya. Dia pakai RTX 5090 dan untuk prosesornya ini pakai prosesor yang super kenceng sih. Dia pakai AMD Ryzen 9 995HX 3D. Gila, ini prosesor kenceng banget sih.
Terus RAM-nya 32GB, 18 inch-nya ini sama, resolusinya kayak 16 inch, OLED juga, dan SSD-nya 2TB. Cuman bedanya Zephyrus dan juga ROG Strix ini lebih ke futuristik dan gaming biasanya. Sementara Zephyrus, kalau kalian sukanya yang minimalis, yang kalian pengen izin ke orang tua, beliin laptop dong buat sekolah, dan biar nggak terlalu terlihat laptop gaming, Zephyrus itu pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian ngerasa 18 inch atau 16 inch atau 14 inch laptop gaming itu terlalu berat, Asus juga ngasih opsi lain, tablet gaming. Jadi perkenalkan, ini adalah Asus ROG Flow Z13 inch. Dia bisa jadi tablet dan bisa jadi laptop. Bobotnya ringan 1,1 kg, jadi dia bisa dilepas pasang kayak gini, convertible. Walaupun keyboardnya ini eksternal, tapi feel-nya coba kalian dengerin. Feel tactile-nya itu dapat, travel distance-nya pas 1,4 mm. Jadi nggak kayak pakai keyboard eksternal. Karena biasanya kalau kita pakai keyboard eksternal itu kan feel-nya kayak kurang nyaman gitu. Dan keyboard eksternalnya ini juga gaming banget karena dia RGB. Ukuran keycap-nya juga pas dengan jari-jari saya. Dan kalau kita ngomongin sebuah tablet itu kan yang terpenting layarnya ya, karena bakalan kita lihat terus, bakalan kita touch terus. Dan untuk ROG Flow Z13 ini, untuk layarnya dia udah ada upgrade. Jadi sekarang refresh rate-nya itu di 180 Hz. Untuk prosesor juga jelas upgrade lah ya. Untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen IMAX 395 prosesor dengan AMD Radeon 8060S grafik. Nah, yang unik di Asus ROG Z Flow 13 ini, sekarang kita bisa minjem memori RAM untuk dialokasikan ke EPU, ke Radeon 8060S-nya. Sebenarnya ini bukan teknologi baru sih, karena dulu udah ada di desktop AMD itu memang bisa kayak gitu, bisa minjem memori RAM untuk jadi EPU. Cuman dulu itu ribet dan di beberapa laptop ada ya settingannya harus masuk ke BIOS. Nah, di Asus ROG ini enggak, kita tinggal masuk ke software Armoury Kit-nya, terus kita tinggal pinjem deh. Kita tinggal alokasikan memori RAM yang mau dipakai berapa. Terus upgrade lain dari sistem cooling, kata Asus ini pakai sistem cooling yang di revamp vapor chamber-nya, terus intake-nya juga dipergede lagi, dan dia pakai second generation Artflow fan. Yang seperti biasa ya diklaimnya sih lebih dingin, tapi nanti waktu masuk Indonesia kita bahas. Terus bedanya lagi sekarang di portnya sekarang udah nggak ada port XG Mobile-nya, jadi di sebelah kiri itu ada 2 buah USB-C Thunderbolt, ada HDMI juga. Nah, sekarang berarti nggak bisa dikoneksikan sama XG Mobile dong, Bang. Bisa pakai USB-C Thunderbolt-nya tadi. Seharusnya dari dulu kayak gitu sih, biar nggak ribet gitu ya. Ini salah satu contohnya ROG Flow Z13 kalau misalkan dikoneksikan sama XG Mobile. Nah, kita muter-muter lagi ya. Di sini ada ROG GT, ini Wi-Fi 7. Jadi router ini keren sih. Router ini bisa up to 5 SSID. Kalau misalkan kalian pengen ya di rumah itu dikoneksikan dengan CCTV, IoT, bisa dibagi 5 lah intinya. Dan ini adalah satu-satunya atau pertama kalinya sebuah router itu ada NPU-nya. Jadi NPU-nya ini fungsinya untuk kayak memblokir adblock, tracker block kayak gitu-gitu, lengkap di sini. ROG Phone 9 kita udah pernah bahas, kita skip dulu aja. Oh, ini ada satu yang menarik lagi. Ini nih, yang saya suka nih. Walaupun ya ini fitur yang nice to have aja sih sebenarnya ya. Namanya adalah ROG Phone SLC 360 ARGB. Jadi ini kipasnya PC, kipasnya CPU, tapi ada, coba lihat dulu layarnya. Nah, ada layar OLED 6,7 inch yang curved. Tuh, ya. Sebenarnya ini fitur ya yang beli sih biasanya sultan yang pengen estetik gitu ya. Karena kalau ranahnya udah estetik, harga itu nggak masalah. Jadi kalau kalian maunya price to performance, ya casing seadanya, cooling pokoknya dingin. Tapi kalau mainnya udah estetik, ya harus jauh bayar mahal. Karena untuk melengkungkan si layar ini juga biayanya kan juga mahal ya. Jadi ini bisa monitoring, terus harusnya sih bisa karena ini layar ya. Jadi seharusnya bisa menampilkan apapun sih. Oke lah, jadi mungkin itu saja laporan saya dari CES 2025 di booth-nya Asus. Dari semua produk yang udah saya kasih tahu tadi, kalian paling suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Wah, makin rame. Gila. Memang kalau market share nomor 1 itu rame ya. Ujung-ujungnya ya. Saya Nikes Tebudi and see you on the next video. Bye-bye.